Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Bibiani dengan rekan saya Dwi Sonia Damayanti. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai standar audit nomor 230 tentang dokumentasi audit. Pertama, yang akan saya bahas yaitu mengenai ruang lingkup standar audit nomor 230. Standar audit ini berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Lampiran pada bagian akhir SA ini membuat daftar SA lain yang berisi panduan dan ketentuan spesifik. Ketentuan dokumentasi spesifik dalam SA lain tidak membatasi penerapan SA ini. Peraturan perundang-undangan dapat menetapkan tambahan ketentuan dokumentasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat dan tujuan dokumentasi standar audit nomor 230. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan prosedur audit yang dilakukan, bukti audit relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor. Dokumentasi audit menyediakan 1. Bukti sebagai dasar auditor untuk membuat kesimpulan tentang pencapaian tujuan auditor secara keseluruhan. Yang kedua, bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan tambahan. Dokumentasi audit juga berfungsi untuk memenuhi tujuan tambahan berikut ini. Yang pertama, membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Yang kedua, membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, serta menunaikan tanggung jawab penelahan sebagaimana diatur dalam SA 220. Yang ketiga, memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Yang keempat, menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. Yang kelima, memungkinkan dilaksanakannya penelahan dan inspeksi atas pengendalian mutu sesuai dengan SPM 1 atau ketentuan setara lainnya. Yang keenam, memungkinkan dilaksanakannya inspeksi eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku. Tanggal efektif standar audit 230. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Selanjutnya, tujuan auditor. Tujuan auditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan yang pertama, catatan yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk laporan auditor. Yang kedua, bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu definisi atau istilah-istilah yang berada di dalam SA ini. Yang pertama, dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik oleh auditor. Yang kedua, folder audit adalah satu atau lebih folder atau media penyimpanan lain dalam bentuk fisikal atau elektronis yang berisi dokumentasi audit untuk suatu perikatan tertentu. Yang ketiga, auditor berpengalaman, yaitu seorang personil, baik yang berasal dari internal maupun eksternal KAP, yang berpengalaman dalam praktik audit yang mempunyai pemahaman memadai tentang satu, proses audit, kedua, SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ketiga, lingkungan bisnis tempat entitas beroperasi, dan isu audit dan laporan keuangan yang relevan dengan industri tempat entitas beroperasi. Selanjutnya yaitu pendokumentasian prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh. Pertama, auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai sehingga memungkinkan seorang auditor berpengalaman yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan audit tersebut memahami sifat, saat, dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap SA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hasil prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh, dan hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, kesimpulan-kesimpulan yang ditarik, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.
Kedua, dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, auditor harus mencantumkan 1. Karakteristik yang diidentifikasikan tentang unsur spesifik atau hal-hal tertentu yang telah diuji. Yang kedua, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan. Yang ketiga, siapa yang menelaah pekerjaan audit tersebut serta tanggal dan luas penelaahan yang dilakukan. Ketiga, auditor harus mendokumentasikan pembahasan atas hal-hal signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain, termasuk sifat hal-hal signifikan tersebut, serta kapan dan dengan siapa pembahasan tersebut dilakukan. Yang keempat, jika auditor menemukan informasi yang tidak mendukung kesimpulan akhir tentang hal-hal signifikan, auditor harus mendokumentasikan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi ketidakkonsistensian tersebut. Hal-hal yang terjadi setelah tanggal laporan auditor. Jika dalam kondisi konsepsional, auditor melakukan prosedur audit baru atau tambahan, atau menarik kesimpulan baru setelah tanggal laporan auditor, maka auditor harus mendokumentasikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kondisi yang dihadapi tersebut. Yang kedua, prosedur audit baru atau tambahan yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik, serta pengaruhnya terhadap laporan auditor. Yang ketiga, kapan dan oleh siapa perubahan atas dokumentasi audit dilakukan dan ditelaah. Penyusunan folder audit final. Audit harus menyusun dokumentasi audit dalam sebuah folder audit dan melengkapi proses administrasi yang diperlukan secara tepat setelah tanggal laporan audit. Selanjutnya, setelah penyusunan folder audit selesai dilakukan, auditor tidak boleh menghapus atau membuang dokumentasi audit apapun sebelum masa penyimpanan yang disyaratkan berakhir. Selanjutnya, ketika auditor menganggap perlu untuk memodifikasi dokumentasi audit yang ada atau menambah dokumentasi audit baru setelah penyusunan folder audit final, auditor harus mendokumentasikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alasan spesifik auditor melakukan perubahan tersebut dan kapan dan siapa yang melakukan perubahan dan penelaahan perubahan tersebut. Bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit. Bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit bergantung pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas entitas. Yang kedua, sifat prosedur audit yang akan dilakukan. Yang ketiga, risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi. Yang keempat, signifikansi bukti audit yang diperoleh. Yang kelima, sifat dan luas penyimpangan yang diidentifikasi. Yang keenam, kebutuhan untuk mendokumentasikan suatu kesimpulan atau basis untuk suatu kesimpulan yang belum dapat ditentukan dengan segera dari dokumentasi pekerjaan audit yang dilakukan atau bukti audit yang diperoleh. Yang keenam, metodologi dan perangkat audit yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada contoh dokumentasi audit. Yang pertama adalah program audit, yang kedua analisis, yang ketiga memorandum isu, yang keempat ikhtisar hal-hal signifikan, yang kelima korespondensi, termasuk email tentang hal-hal signifikan, yang keenam ada daftar uji, dan yang ketujuh ada surat konfirmasi dan surat representasi. Selanjutnya, auditor tidak perlu memasukkan dalam dokumentasi audit draft kertas kerja dan laporan keuangan versi sebelum final, catatan yang berisi pemikiran awal atau pemikiran yang tidak lengkap, dokumentasi audit sebelum dilakukannya koreksi kesalahan ketik atau kesalahan lainnya, serta duplikasi dokumentasi. Penjelasan secara lisan oleh auditor bukan merupakan pendukung yang memadai untuk pekerjaan yang dilakukan oleh auditor atau kesimpulan yang ditarik oleh auditor, tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan atau mengklarifikasi informasi yang tercantum dalam dokumentasi audit. Kemudian, pendokumentasian kepatuhan terhadap SA. Pada prinsipnya, kepatuhan terhadap ketentuan SA ini akan menghasilkan dokumentasi audit yang cukup dan tepat sesuai dengan kondisinya.
SA lain berisi tentang ketentuan dokumentasi tertentu yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi penerapan SA ini dalam kondisi tertentu dalam SA lain tersebut. Ketentuan dokumentasi tersebut dari SA lain tidak membatasi penerapan SA ini. Lebih lanjut, ketiadaan ketentuan dokumentasi dalam SA tertentu tidak berarti bahwa tidak terdapat dokumentasi yang akan disiapkan sebagai akibat dari kepatuhan terhadap SA tersebut. Auditor tidak perlu untuk mendokumentasikan secara terpisah kepatuhan terhadap hal-hal yang kepatuhannya telah tercermin dalam dokumentasi yang terdapat di dalam folder audit. Sebagai contoh, 1. Keberadaan dokumen perencanaan audit yang memadai menunjukkan bahwa auditor telah merencanakan audit. Yang kedua, keberadaan surat perikatan yang telah ditandatangani di dalam folder audit menunjukkan bahwa auditor telah menyetujui ketentuan-ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, laporan auditor yang berisi opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan menunjukkan bahwa auditor telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh SA untuk menyatakan opini tersebut sesuai dengan kondisinya. Dokumentasian hal-hal signifikan dan pertimbangan profesional signifikan yang terkait. Penilaian atas signifikan suatu hal membutuhkan suatu analisis objektif atas fakta dan kondisi. Contoh-contoh hal signifikan tersebut mencakup: pertama, hal-hal yang menimbulkan resiko signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SA 315. Yang kedua, hasil prosedur audit yang mengindikasikan: A. Kemungkinan terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, atau B. Kebutuhan untuk merevisi penilaian sebelumnya auditor atas risiko penyajian material dan respon auditor terhadap risiko tersebut. Yang ketiga, kondisi yang menyebabkan auditor mengalami kesulitan signifikan dalam menerapkan prosedur audit yang diperlukan. Yang keempat, temuan-temuan yang dapat mengakibatkan modifikasi atas opini audit atau dicantumkannya paragraf penjelasan dalam laporan auditor. Selanjutnya, satu faktor penting dalam menentukan bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit atas hal signifikan adalah luasnya pertimbangan profesional yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengevaluasian atas hasilnya. Pendokumentasian atas pertimbangan profesional yang dibuat, jika signifikan, berfungsi untuk menjelaskan kesimpulan auditor dan untuk memperkuat kualitas pertimbangan tersebut. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menelaah dokumentasi audit, termasuk mereka yang melaksanakan audit periode berikutnya ketika menelaah hal-hal dengan signifikansi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, ketika melakukan suatu penelaahan secara retrospektif atas estimasi akuntansi. Beberapa contoh kondisi yang menggambarkan penyiapan dokumentasi audit yang berkaitan dengan penggunaan pertimbangan profesional merupakan hal yang tepat ketika hal-hal dan pertimbangan bersifat signifikan mencakup: 1. Alasan yang melandasi kesimpulan auditor ketika suatu ketentuan menyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan informasi atau faktor tersebut, dan pertimbangan tersebut signifikan dalam konteks perikatan tersebut. Yang kedua, basis kesimpulan auditor atas kewajaran area yang terkait dengan pertimbangan subjektif. Yang ketiga, basis kesimpulan auditor tentang suatu autentisitas suatu dokumen ketika investigasi lebih lanjut seperti penggunaan yang tepat atas pakar atau prosedur konfirmasi dilakukan sebagai respon atau kondisi yang diidentifikasi selama audit yang menyebabkan auditor yakin bahwa dokumen tersebut mungkin tidak autentik. Selanjutnya, auditor dapat mempertimbangkan manfaat untuk menyusun dan menyimpan sebuah ringkasan sebagai bagian dari dokumentasi audit. Memorandum tersebut menjelaskan hal-hal signifikan yang ditemukan dalam proses audit dan bagaimana hal-hal tersebut direspon, atau mencakup pengacuan silang ke dokumentasi audit pendukung lainnya yang menyediakan informasi tersebut. Ringkasan tersebut dapat mempermudah proses penelaahan dan inspeksi dokumentasi audit yang efektif dan efisien, khususnya untuk audit
dengan skala besar dan kompleks. Lebih lanjut, penyiapan ringkasan tersebut dapat membantu auditor dalam mempertimbangkan hal-hal signifikan. Ringkasan tersebut juga membantu auditor dalam mempertimbangkan apakah sejalan dengan proses audit yang telah dilaksanakan dan kesimpulan yang telah dicapai. Terdapat tujuan SA relevan yang tidak dapat dicapai oleh auditor yang akan menghalangi auditor untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor. Selanjutnya yaitu identifikasi hal atau unsur spesifik yang telah diuji dan identifikasi penyusun dan penelaah. Pencatatan atas karakteristik yang diidentifikasi digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Sebagai contoh, pencatatan tersebut memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan mempermudah investigasi terhadap penyimpanan atau ketidakkonsistensian. Karakteristik yang diidentifikasi akan bervariasi bergantung pada sifat prosedur audit yang dilaksanakan dan hal yang diuji. Sebagai contoh, yang pertama, untuk suatu pengujian rinci atas order pembelian yang diterbitkan oleh entitas, auditor dapat mengidentifikasi dokumen yang dipilih untuk diuji berdasarkan tanggal dan nomor unik order pembelian tersebut. Yang kedua, untuk suatu prosedur yang memerlukan pemilihan atau penelaahan, semua unsur di atas nilai tertentu dari suatu populasi auditor dapat mencatat ruang lingkup prosedur tersebut dan mengidentifikasi populasinya. Sebagai contoh, semua entry jurnal di atas. Pendokumentasian atas diskusi hal-hal signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain. Dokumentasi tidak terbatas pada catatan yang disusun oleh auditor, tetapi dapat juga mencakup catatan yang tepat lainnya, seperti risalah rapat yang disusun oleh personil entitas dan disetujui oleh auditor. Auditor dapat mendiskusikan hal-hal signifikan dengan pihak lain, termasuk personil lain entitas, dan pihak eksternal seperti orang yang memberikan advice profesional kepada entitas tersebut. Dokumentasi mengenai cara penyelesaian inkonsistensi. Ketentuan untuk mendokumentasikan bagaimana auditor menyelesaikan inkonsistensi informasi tidak berarti bahwa auditor perlu menyimpan dokumentasi yang salah atau yang telah diganti. Pengumpulan folder audit final. SPM 1 mengharuskan KAP untuk membuat kebijakan dan prosedur sehubungan dengan penyelesaian pengumpulan folder audit secara tepat waktu. Batas waktu yang tepat untuk menyelesaikan proses pengumpulan dokumentasi audit final adalah tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Penyelesaian pengumpulan folder audit final setelah tanggal laporan audit adalah proses administratif yang bukan merupakan prosedur audit baru atau pengambilan keputusan baru. Namun dengan demikian, perubahan terhadap dokumentasi audit masih dapat dilakukan selama proses pengumpulan jika perubahan tersebut bersifat administratif. Contoh perubahan tersebut mencakup: yang pertama, menghapus atau membuang dokumen yang telah diganti. Yang kedua, menyortir, menggabungkan, dan membuat pengacuan silang kertas kerja. Yang ketiga, menandatangani daftar penyelesaian yang berhubungan dengan proses pengumpulan dokumen tersebut. Yang keempat, mendokumentasikan bukti audit yang telah diperoleh, dibahas, dan disetujui oleh anggota tim perikatan sebelum tanggal laporan auditor. Selanjutnya, SPM 1 menuntut KAP untuk menetapkan suatu kebijakan dan prosedur yang mengatur masa penyimpanan dokumen perikatan. Batas waktu penyimpanan pada umumnya tidak boleh kurang dari 5 tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari laporan auditor atas laporan keuangan entitas atau laporan auditor atas laporan keuangan konsolidasian entitas dan anak perusahaan. Contoh suatu kejadian yang di dalamnya auditor perlu mengubah atau menambah dokumentasi audit setelah diselesaikan proses pengumpulan folder adalah ketika auditor perlu mengklarifikasi dokumentasi audit yang telah ada yang disebabkan oleh komentar yang diberikan oleh pihak internal ataupun eksternal selama proses pemantauan dan inspeksi. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.